Oke, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal main detektif-detektifan nih. Kita akan bongkar sama-sama misteri di balik salah satu pilihan investasi yang paling umum di Indonesia, yaitu reksadana obligasi. Pernah nggak sih kamu buka aplikasi investasi, terus lihat ada puluhan pilihan reksadana obligasi, dan semuanya kelihatan sama aja? Bingung kan? Akhirnya ya udah deh, pilih asal-asalan. Nah, kalau kamu pernah ngalamin itu, kamu nggak sendirian. Tapi tenang, hari ini kita bakal ubah kebingungan itu jadi pencerahan. Cukup dalam beberapa menit ke depan, kamu bakal punya semua alat yang kamu butuhkan. Iya, kamu bakal jadi kayak detektif keuangan yang bisa menganalisis reksadana obligasi layaknya seorang pro. Keren kan? Oke, kita mulai ya. Misteri utamanya tuh ini. Kenapa sih dua reksadana obligasi yang kalau dilihat sekilas tuh mirip banget, tapi kok hasilnya bisa beda jauh? Satu untungnya gede, satu biasa aja. Nah, ini dia kasus yang akan kita pecahkan. Nah, setiap detektif kan butuh berkas kasus ya kan? Di dunia reksadana, berkas kasus kita itu namanya fun fact sheet. Ini penting banget. Dokumen inilah yang isinya semua petunjuk, semua bukti yang kita perlukan buat memecahkan misteri ini. Oke, petunjuk pertama kita yang paling dasar nih adalah komposisi. Gampangnya, kita mau ngintip dalamannya reksadana ini. Isinya apaan aja sih? Nah, pada dasarnya isinya itu campuran dari dua jenis obligasi utama. Jadi ada dua bahan utama. Yang pertama, obligasi pemerintah. Ini super aman soalnya dijamin langsung sama negara. Risikonya kecil banget, tapi ya imbal hasilnya juga lebih kalem. Terus yang kedua, ada obligasi korporasi yang dikeluarin sama perusahaan. Nah yang ini potensi untungnya lebih gede, tapi ya gitu deh, risikonya juga lebih tinggi. Ini hukum dasarnya investasi obligasi, mau untung gede, ya harus siap sama risiko yang lebih gede juga. Terus, pertanyaannya, gimana cara kita tahu seberapa berisiko obligasi dari sebuah perusahaan? Gampang, ada yang namanya peringkat obligasi. Anggap aja nih kayak rapor nilai buat perusahaan. Rapor ini nunjukin seberapa jago perusahaan itu dalam bayar utang-utangnya. Nah, cara baca rapornya gini. Kalau dapat nilai AAA atau AAA, itu artinya paling top, paling aman. Terus turun ke AA dan A, itu juga masih bagus banget. Kalau BBB, itu cukup baik, masih layak investasi. Nah, hati-hati kalau udah di bawah itu, misalnya BB. Itu udah dianggap lebih spekulatif, risikonya lebih tinggi, tapi biasanya iming-iming imbal hasilnya juga lebih menggiurkan. Oke, dasarnya udah ngerti ya. Sekarang, layaknya detektif andal, kita butuh toolkit atau peralatan khusus. Ini dia beberapa metrik kunci yang bakal kita pakai buat membedah reksadana obligasi manapun. Proses investigasinya gampang banget kok, cuma 4 langkah. 1. Kita cek komposisinya, campurannya gimana. 2. Kita interogasi 10 aset teratasnya. 3. Kita analisis time average yield-nya. Dan 4. Kita lihat rekam jejaknya, alias kinerjanya di masa lalu. Dan ingat, semua info ini ada di mana? Betul, di Fun Fact Sheet. Oke, cukup teorinya. Sekarang waktunya praktek. Kita bakal pakai toolkit detektif kita buat nanganin kasus nyata. Kita bandingin dua reksadana obligasi beneran. Yuk kita lihat apa yang bisa kita temukan. Oke, kenalan dulu sama dua subjek kita. Yang pertama ada Manulife Obligasi Negara Indonesia 2, kita panggil aja Moni. Si Moni ini mainnya amam, fokus banget di obligasi pemerintah. Terus lawannya ada Manulife Obligasi Unggulan, kita panggil MOU. Nah, si MOU ini lebih berani, isinya campuran. Dan wow, lihat deh bedanya, jelas banget kan? Moni ini defensif abis, hampir 90% isinya obligasi pemerintah yang aman. Sementara Meloku jauh lebih agresif. Porsi obligasi korporasinya gede banget. Ini bener-bener dua filosofi investasi yang bertolak belakang. Oke detektif, ini dia papan bukti kita. Semua data penting dari Moni dan MO udah kita kumpulin di sini. Ada komposisinya, average yield-nya, return 5 tahun, sampai risiko penurunannya. Sekarang, saatnya kita sambungin semua petunjuk ini. Nah, ini dia bagian paling serunya, analisis bukti. Kita mau cari tahu apa sih cerita di balik angka-angka ini. Yuk kita bedah satu-satu. Petunjuk pertama, average yield. Lihat deh, yield-nya MOU itu 8,84%, sementara Moni cuma 7,37%. Bedanya lumayan kan? Nah, ini bukan kebetulan. Ini karena strategi MOU yang berani megang obligasi korporasi. Mereka ngambil risiko lebih buat ngejar potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Dan ternyata strateginya berhasil.
Kalau kita lihat kinerjanya selama 5 tahun, MOU itu ngasih untung total, wow, 53,94%. Jauh banget di atasnya Money. Kalau cuma lihat angka ini aja, kayaknya udah jelas ya pemenangnya siapa. Tapi tunggu dulu, detektif yang jago itu nggak pernah lihat dari satu sisi aja. Selalu ada cerita di baliknya. Pertanyaannya, risiko apa yang harus dibayar untuk hasil sebesar itu? Nah, buat ngukur resiko, kita pakai metrik yang namanya maximum drawdown. Gampangnya gini, ini tuh ngukur seberapa dalam sebuah reksadana pernah anjlok nilainya pas lagi jelek-jeleknya. Makin gede angkanya, ya artinya makin serem risikonya. Dan ini dia petunjuk kuncinya. Drawdown-nya MOU itu minus 9,60%. Itu hampir 2 kali lipat lebih dalam dibanding Muni yang cuma minus 5,75%. Artinya apa? Artinya, buat dapat untung gede tadi, investor MOU juga harus siap mental ngadepin penurunan harga yang lebih tajam. Jadi, apa kesimpulan investigasi kita? Sederhana banget. Di dunia investasi, nggak ada yang namanya makan siang gratis. High return itu hampir pasti datang sepaket dengan high risk. Potensi untung gede biasanya dibarengi sama potensi resiko yang gede juga. Kasus MOU ini bukti nyatanya. Oke, semua bukti sudah ada di meja. Semua petunjuk sudah terungkap. Sekarang, giliran kamu, sang detektif, untuk menyelesaikan kasus ini. Jadi, siapa penjahatnya? Siapa yang salah? Jawabannya, nggak ada. MOU itu nggak jelek cuma karena risikonya tinggi. MONI juga nggak jelek cuma karena returnnya lebih rendah. Mereka berdua ini cuma punya cerita yang beda, strategi yang beda. Makanya pertanyaan yang paling penting itu bukan mana yang paling bagus, tapi cerita mana yang paling nyambung sama tujuan keuangan kamu. Mana yang cocok sama profil risiko dan rencana investasi kamu. Nah, sekarang kamu udah punya semua alatnya buat jawab pertanyaan itu. Selamat berinvestasi, detektif!